pemuda ini menjadi garda terdepan di dalam memanfaatkan tantangan yang ada. Pepatah yang mengatakan Subhanul Yaum Rijalu Ghadan, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman setia Radio Suara Salatiga. Ketemu lagi barengan saya Ica Felicia. Dan seperti biasa ya, pada siang hari ini akan ada dialog interaktif bersama Provinsi Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah maksudnya ya. Oke, dan seperti biasa teman setia, Ica di studio sudah bersama narasumber kita pada siang hari ini. Ini ada 4 orang ya. Ini saya sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Ferry Wawan Cahyono sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Halo Bapak. Mohon maaf, oke. Baik Mbak Ica, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar teman setia Suara Salatiga. Iya. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Amin. Dan bahagia di akhir pekan ini bersama keluarga dan rekan-rekan sahabat setia, semoga senantiasa imunnya terjaga dengan baik. Iya benar. Ya. Weekend biasanya keluarga kumpul semua ya Pak? Ya biasanya. Kalau enggak ada acara, iya benar. kita jalan bareng-bareng, kulineran dan tetap prokes tapi ya Pak ya. Oh iya. Oke, ini baru pertama ya Pak? Mbak Ica, kapan dulu kita pernah ya Damak Komisi A? Kita kunjungan ke radio ini, tapi dulu belum sebagus ini. Belum. Keren deh sekarang. Iya, keren sekarang ya Pak ya. Suara Salatiga mantap ini. Iya, oke. Selamat datang Bapak sebelumnya. Terima kasih. Dan selanjutnya narasumber kita ada Ibu Diah Kartika Permanasari SEMM, yaitu sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah. Halo Ibu. Halo Mbak Ica, selamat pagi. Selamat pagi. Bertemu kembali ya Ibu. Iya Mbak. Sudah beberapa kali pastinya. Iya, selanjutnya ada juga narasumber Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah. Halo Ibu. Halo Mbak Ica. Halo, ini baru pertama kali juga ya ketemu sama Ica. Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali ya Ibu. Iya. Oh iya kah Bu? Udah sering kali-kali. Kalau dengan Mbak Ica mungkin baru pertama. Iya baru pertama kali. Cuma kesininya sudah beberapa kali nggih. Iya. Selamat datang Ibu dan salam kenal ya. Waduh gayanya ya. Oke, selanjutnya narasumber yang terakhir ada Ibu Hajah Ida Nurul Farida MPD, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Halo Ibu. Ya, halo Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini nanti pada siang hari ini kita akan berdialog mengenai Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan untuk bangkit dari pandemi. Oke, buat teman setia, jika ada pertanyaan nanti juga bisa langsung bertanya ya. Bisa via WhatsApp atau SMS-nya di 081904880999 untuk WA dan SMS. Untuk teleponnya di 0298323310. Oke, teman setia, sebelum kita berdiskusi gitu ya, ini saya mau bertanya kabar dulu kepada Bapak Ibu nih. Bagaimana kabarnya ini Bapak dan juga Ibu? Bagaimana juga kesibukannya di komisinya masing-masing seperti itu? Monggo Bapak Wawan. Iya. Makasih Mbak Ica. Ini saya ganteng sendiri ini. Iya. Ya. Mbak Ica, terima kasih ya. Jadi ini memang DPRD hari ini hampir serentak juga berkomunikasi dengan masyarakat ini Mbak Ica. Nah, kebetulan kami berempat menyapa, berkomunikasi kembali di 99 FM ini. Memang DPRD khususnya di masa pandemi ini adalah bagaimana terus mengajak kepada masyarakat untuk terus bangkit, optimis ya Mbak Ica ya. Agar kita terus bangkit, kesehatan kita terjaga, meningkat, dan perekonomian kita kembali bangkit. Ya, oleh karena itu memang DPD terus menerus itu. Nah, tentu pandemi ini kita harus beradaptasi dengan budaya yang harus disyaratkan dalam pandemi ya. Nah, salah satunya adalah melewati radio, karena biasanya kita tatap muka secara fisik gitu, ada keterbatasan. Tentu ini radio menjadi salah satu alternatif yang sangat penting untuk kita terus menyapa dan bertukar informasi kepada masyarakat
Untuk apa? Agar kita terus optimis dalam menjalani masa pandemi ini. Oke. Nah, tentu ini adalah bagian komitmen kami dari DPRD. Nah, untuk kawan-kawan saya kira aktivitinya tetap ya. Ini dari kawan-kawan ini di masing-masing komisi tetap menjalankan, tapi hari ini saya kira hampir rata kita menyapa. Ya, kebetulan memang ini alhamdulillah COVID sudah mulai melandai nih Mbak Ica. Ya, kita berharap di Salatiga juga hampir sama. Level Tapi 2 ya, kita harus tetap terus menjaga prokes. protokol kesehatan. Kemudian satu sisi kita juga harus mulai kembali lagi bangkit ya, Iya. bangkit kegiatan apapun, terutama masalah tentang perekonomian, kemudian sektor pendidikan, budaya, lain sudah mulai menanjak untuk kembali beraktivitas dengan lebih baik daripada yang kemarin ya. Nah, ini kita harapkan nanti kita akan menuju pada satu kondisi yang era baru gitu ya. Era baru artinya kegiatan tetap berjalan dengan budaya, dengan perilaku yang baru yang sesuai dengan kebiasaan kita selama protokol kesehatan selama pandemi ini. Nah, ini kan hikmahnya adalah setiap ada suatu tantangan itu biasanya kita akan terus beradaptasi. Betul. Ya, adaptasi ini saya kira kelamaan akan jadi budaya, gaya hidup kita juga. Iya, kebiasaan gitu Iya, ya. dulu cuci tangan dulu zaman dulu enggak ada kan, mau makan langsung makan aja. Iya, pakai Dan sendok ya Pak ya. Ada tantangan, ada disentri, kemudian kita harus cuci tangan. Nah, hari ini sama. Hikmahnya ada di situ Mbak Ica. Nah, kita akan mendapatkan satu perubahan terhadap ya mungkin perbaikan ya, artinya perubahan perilaku menuju sesuatu yang lebih baik tentunya. Mbak Ica, saya kira begitu ya. Oke, Terima siap. kasih tentu diberikan kesempatan ini kawan-kawan saya dan kawan-kawan Mbak Yu ini yang cantik-cantik ini menyapa masyarakat, sedulur-sedulur Kata Salatiga ya. teman setia suara Salatiga ya. Iya benar. Oke. Kalau dari Ibu Dia, ini kesibukannya apa nih Ibu? Iya. Dari Komisi B, nggih? Iya, Iya. berjumpa lagi ya Mbak Ica. Ini untuk pertama kalinya kita mengadakan dialog interaktif di radio setelah vakum sekitar berapa bulan ya, dari sejak bulan Mei Juni ya, karena kan waktu itu benar-benar kondisi pandeminya mencekam ya. Iya benar. PPKM-nya sangat Ketat. ketat sekali, dan kebetulan ada varian baru yang kita benar-benar selama Mei, Juni, Juli sampai Agustus ya, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rumah. Dan sama otomatis karena PPKM-nya masih levelnya tinggi sekali, kita yang di DPRD juga banyak sekali yang work from home ya. Nah, ini sudah disampaikan tadi sama Mas Ferry, kondisi pandemi sudah semakin membaik. Ya, di Jawa Tengah ini juga sudah tidak ada yang level 4 ya. Kalau di Salatiga ini level 2 ya. Sudah level 2 Ibu. Mudah-mudahan segera menyusul Kota Semarang level 1. Wow, amin. Ya, jadi biar semua aktivitas bisa normal seperti sedia kala. Apalagi kan sudah dari bulan September anak-anak sekolah itu sudah bergiliran ya Mbak Ica, seperti di Salatiga juga ya. Sama Bu. Karena kan anak-anak sekolah ini sudah hampir 2 tahun. Anak saya juga kemarin September masih SD, itu waktu pertama kali masuk sekolah luar biasa bahagianya. Jadi sudah 1 tahun, hampir 2 tahun tidak bertemu dengan teman-temannya, dan kebetulan juga ada yang murid-muridnya baru. Kemudian masuknya jam 8:30, itu jam 7 sudah minta berangkat karena Saking senengnya. Iya, saking senengnya gitu. Nah, begitupun juga orang tuanya merasa seneng ya, sudah bisa beraktivitas kembali. Kami di DPRD juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat sudah ditingkatkan jumlahnya. Paripurna sekarang sudah 50%. Sebelumnya itu pernah
waktu PPKM itu sempat satu fraksi satu ya. Wow. Ya, jadi 8 orang saja. Kemudian perwakilan. yang lainnya Zoom ya. Nah, kemudian meningkat jadi 25 orang dari 120. Kemudian sekarang sudah 60 orang. Dan kegiatan-kegiatan pantauan juga sudah kita Mulai laksanakan. berjalan. Ya gitu Mbak Ica, semoga nih ya dengan adanya kedisiplinan warga, dan apalagi kan kita semua yang divaksin sudah meningkat banyak. Sepertinya juga yang sudah divaksin sudah mempunyai antibodi yang bagus dan memang terbukti yang sudah divaksin itu kemarin ada yang terpapar sudah tidak terlalu parah seperti dulu. Sebelumnya, Nah, mudah-mudahan semakin ini masyarakat Indonesia yang divaksin, kemudian juga tidak ada lagi varian baru. Ya, Amin. kita berdoa bersama. Nggih. Karena kadang kan ada berita varian baru yang tentunya vaksin yang sudah kita jalani katanya tidak mempan. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi lah. Iya, semoga. Karena kan kita sangat menghendaki kondisi perekonomian di Jawa Tengah, di Indonesia bahkan di dunia normal kembali. Iya, amin, dan amin. bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin. Itu Mbak Ica dari Iya, saya. Siap, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya ada Ibu Dr. Hajah Soleha Kurniawati, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah. Bagaimana nih Ibu kabarnya dan juga kesibukannya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ica. Nggih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Ferry, beliau ini wakil ketua DPRD kita. Nggih. Kemudian Mbak Tika, Bu Tika ini kebetulan satu komisi dengan saya di Komisi B. Nggih. Nah, untuk kegiatan kekomisian ya ini alhamdulillah dari Komisi B ini sedang mengupayakan untuk adanya rancangan peraturan daerah yang muncul dari inisiatif komisi, yaitu tentang pemberdayaan balai dan pengembangan balai-balai benih yang ada di Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti segera bisa kita bahas dan insya Allah nanti akan perda itu bisa bermanfaat dan implementatif untuk masyarakat. Nah, kemudian di kesibukan kita Mbak Ica, jadi di samping melakukan kegiatan rutin tugas kedewanan, kita juga dimenahi oleh pimpinan dewan untuk melakukan tugas kunjungan dapil ya. Kunjungan dapil itu salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota dewan di daerah pilihan masing-masing. Di sana kita memantau kondisi masyarakat kita terkait dengan apapun yang berkaitan dengan COVID ini ya. Misalnya kita memantau tentang kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka, kemudian kegiatan ekonomi, kegiatan kesehatan, vaksinasi dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin itu kegiatan kita, mungkin akan dilengkapi dengan Bu Ida. Iya, oke Ibu. Halo Ibu Ida. Ya ini kesibukannya dari Komisi nggih DPRD Jawa Tengah ini apa nih Ibu dan bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Amin, Kita alhamdulillah. ini sudah mulai berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang relatif sudah lebih agak longgar ya. Karena level di Salatiga juga sudah level 2, Kabupaten Semarang juga level 2, Kendal level 2, bahkan Semarang level 1 ya. Sehingga kita ke kantor sudah agak leluasa. Dan kami di Komisi E sendiri ini juga insya Allah kemarin sedang dibahas di komisi itu tentang rencana Raperda inisiatif tentang ketenaga kerjaan ya begitu. Nah selain itu kami sebagaimana teman-teman yang lain ada kunjungan dapil daerah pemilihan. Kita melihat, memantau selain melihat bagaimana PPKM yang berlaku di masyarakat, bagaimana apakah masih tetap prokes atau tidak dan sebagainya. Kita juga ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kepala desa dan lain-lain. Juga berkait dengan mungkin kalau ada aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada kami. Selain itu kami di Komisi E juga melakukan sosialisasi hal-hal yang berkait dengan masalah perempuan ya, pemberdayaan ekonomi perempuan di masa pandemi ini. Kemudian juga masalah wawasan kebangsaan kepada para pemuda dan kepada ormas-ormas
Begitu kira-kira kami menjalani dari komisi E juga bersama dengan komisi-komisi yang lain. Begitu Mbak Ica. Siap. Nah ini sampai akhirnya kesibukannya sampai di sini ya di Radio Suara Salatiga. Iya. Nah buat teman setia, kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Buat Anda yang ingin mengikuti informasi seputar Jawa Tengah, ini bisa melalui media sosial Diskominfo Provinsi Jawa Tengah ya. Seperti Twitternya di @kominfo_jtg atau Instagramnya di @kominfojateng, Facebooknya di diskominfo.jateng, websitenya diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube-nya di Kominfo Jateng. Nah, teman setia dan juga Bapak Ibu, tema kita pada siang hari ini mengenai Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan untuk bangkit dari pandemi. Sebentar lagi kita akan memperingati Sumpah Pemuda ya, setiap tanggal 28 Oktober ini. Nah, pastinya Sumpah Pemuda ini harus dijadikan momentum membawa perubahan yang baik. Peringatan tahun ini menjadi peringatan yang ke-93 dan tahun ini membawa tema bersatu, bangkit dan juga tumbuh. Oke. Nah, ikrar yang diucapkan pada tahun 1928 ini harusnya menjadi pengingat untuk kembali menguatkan semangat persatuan dan juga kesatuan. Terutama pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Kita harus semangat gitu ya, harus bergotong royong seperti itu. Nah, ini bagaimana nih Bapak Ibu memaknai Sumpah Pemuda ini seperti itu? Monggo, Bapak. Bapak dulu. Baik, Mbak Ica ya. Okay. Saya kira yang pertama ini kita muda semua kan, ya, setidaknya Masih muda muda. dalam Selalu soul ya, dalam jiwa, semangat. Ya. Yang kedua saya kira pemuda ini menjadi harapan semua kalangan ya, bangsa, negara, apalagi pemudi-pemudi ini, ya ini menjadi harapan pemudi ya. Harapan itu. Ya Mbak Ica, saya kira yang pertama saya kira tema kita sangat baik ya, sangat baik sekali untuk bagaimana agar kita ini terus mendorong kawan-kawan generasi adik-adik kita yang hari ini memang secara demografi Mbak Ica, secara demografi ini kita dianugerahkan sebuah potensi yang luar biasa. Nah, grafik kita itu sekarang adalah sedang bonus demografi. Artinya apa? Artinya kita ini diberikan anugerah oleh Tuhan, kita ini jumlah penduduk pemuda dibanding dengan usia yang lanjut maupun usia yang belia itu kita lebih banyak lagi. Lebih banyak. Nah, artinya apa? Artinya di situ sesungguhnya ada potensi. Nah, potensi untuk apa? Untuk kita ini punya daya dukung, tenaga, sumber daya manusia yang luar biasa. Nah, tetapi harus termanfaatkan ini. Kalau tidak termanfaatkan, justru ini akan menjadi beban. Nah, akan menjadi beban sebuah negara. Tetapi kalau kita mampu memanfaatkan, maka kita akan pastikan kita 20-30 tahun yang akan datang kita akan menuai dampak positif daripada efek bonus demografi. Nah, itu yang pertama. Karena ada beberapa negara yang hari ini masih kesusahan itu. Banyak lagi generasi yang tua. Jepang misalnya, Jepang ini tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Tahun lalu sekedar, maka kemudian ada program pemerintah, ayo segera nikah punya anak, itu distimulus oleh pemerintah. Nah, hari ini kita alhamdulillah kita demografi kita cukup memberikan tempat bagi teman-teman kaum pemuda. Nah, pemuda itu Mbak Ica akan sangat lekat dengan produktivitas, semangat, kemudian apa ini wong Jawa itu tenaganya kuat-kuat kita. Terus kemudian kalau mahasiswa itu kemudian idealismenya sangat tinggi. Kalau kreatif. Ya kreatif. Terus apa ini cita-citanya baru dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Nah, saya kira ini harus menjadi kita dorong kaum muda untuk bagaimana kita terlebih di saat pandemi ini. Kita harus terus pemuda ini menjadi garda terdepan di dalam memanfaatkan tantangan yang ada. Nah, tantangan sekarang ada adalah pandemi. Kemudian yang kedua adalah kalau ada pandemi ini berarti apa? Kita anak-anak muda harus didorong untuk meningkatkan kreativitas. Nah, apalagi
ada revolusi industri keempat. Nah, revolusi industri keempat ini cocok ini Mbak Ica. Kita pandemi, mau tidak mau kita harus memanfaatkan teknologi, sedangkan teknologi itu gaya hidup anak-anak muda. Milenial ya Pak ya. Milenial ini pas ini gitu ya. Nah oleh karena itu kita dorong, nah, pemerintah harus memfasilitasi, satu sisi anak-anak muda harus meningkatkan kesadaran untuk terus beradaptasi, meningkatkan kekuatannya, potensi yang ada di diri teman-teman kalangan muda tadi, kekuatan apa itu sumber daya manusia muda tadi, apa itu idealisme, semangat tinggi, produktivitas, kreativitasnya itu kan bisa. Kalau Mbak Jana masih muda kan? Masih muda wah, dong, ya Pak. kan semangat kan semangat ya. Beda dengan saya yang sudah mulai Menua ya Pak. Masih muda. Masih muda. masih muda. Nah itu udah saya kira Mbak Ica. Satu itu, yang kedua memang sejarah anak muda itu pasti tidak pernah terlepas daripada sejarah perubahan sebuah bangsa. Karena anak muda tadi kekuatan di kita, jadi di 28 ketika kita itu lock, bangsa kita itu lock, itu tidak ada solusi karena kita di divide impera, dipecah-pecah oleh kolonialisme penjajah Belanda pada saat itu. Maka pemuda tampil untuk membuka kesadaran bersama kita, pentingnya persatuan. Tanpa itu kemudian kita pasti akan tercerai. Ya, itu pemuda juga. Nah kemudian di pergerakan kemerdekaan, perjuangan secara fisik juga pemuda. Dia tampil untuk di ke depan. Kemudian selanjutnya 30 tahun kemudian itu juga pemuda. Gerakan 66 sama pemuda, sampai reformasi juga pemuda Semuanya. yang menjadi garda terdepan untuk bagaimana memberikan perubahan sosial. Nah hari ini saya kira sama, kita pandemi ini menjadi persoalan internasional, tidak hanya di kita. Maka kita harus betul-betul, yuk kita ajak mahasiswa, kawan-kawan lebih muda untuk bagaimana kita menyatukan kekuatan ini tadi. Bonus demografi kita harus kita kelola, kita manfaatkan, kita bersatu dengan apa? Dengan meningkatkan kreativitas, dengan tetap produktivitas, dengan tetap berperilaku yang baik, karena nanti mereka, adik-adik kita terus yang akan mengisi ruang-ruang sosial kita, kehidupan bangsa dan bernegara. Nah banyak itu. Nah sekarang coba kita bayangkan ya, ini kan kawan-kawan dari Komisi B, komisi ini kan mengkaji di ekonomi. Platform-platform kita yang luar biasa itu isinya anak-anak muda semua itu. Iya kan? Modalnya sudah miliar triliun bahkan itu. Itu anak-anak muda itu. Gojek dan lain sebagainya ya, Grab, kemudian Tokopedia itu isinya anak-anak muda itu, dan muda yang mampu menggerakkan ekonomi nasional. Belum nanti yang di tingkat lokal, di tingkat ini. Mari kita terus bersatu dengan tantangan dan peluang yang ada ini, sehingga kita tantangan di pandemi ini betul-betul kita akan terkeluar dan kita bisa keluar menjadi pemenang. Artinya negara kita lolos dalam ini kan ujian internasional ini kan dari Tuhan kan, ini diuji, ini lolos siapa negara yang lolos, yang bagus. Nah, Indonesia alhamdulillah sudah oke, diberikan prestasi oleh internasional. Indonesia sudah mampu mengelola pandemi dengan baik. Nah tentu nanti yang lainnya juga terus kita tingkatkan. Saya kira itu Mbak Ica. Pemuda harus keren kan, semangat, kreatif, keren, produktif gitu ya Pak ya. Oke, siap. Nah kalau dari Ibu Diah sendiri apa nih Bu, makna Sumpah Pemuda nih? Iya Mbak Ica, berbicara mengenai Sumpah Pemuda ini kan menjadikan makna untuk menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi lahirnya Sumpah Pemuda ini kan jadi titik awal perjuangan para anak muda Indonesia. Kita ketahui bersama ketika itu pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Kita kan bertumpah darah satu, ya.
tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi tanpa perjuangan pemuda dan pemudi saat itu, mungkin saja bangsa Indonesia, pemudanya saat itu tidak bisa bersatu untuk melawan penjajah. Jadi para pemuda-pemudi di saat itu terbukti berhasil menyatukan keutuhan Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Jadi ini semangat membara para anak muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda ketika itu. Ini kan menambah energi yang positif para generasi penerusnya sekarang ini. Tadi disampaikan sama Mas Ferry, sudah banyak sekali. Tentunya di pemerintahan sekarang pun yang duduk di menteri sekarang itu kan ada mewakili tokoh pemuda. Kita ketahui bersama Menteri Pendidikannya berapa ya usianya Mbak sekarang itu? Masih muda pokoknya ya. Berapa ya? 30-an. Nah, 30-an belum ada 40 ya. Itu kan merupakan prestasi dari awal mula sampai sekarang ada menteri yang masih muda sekali. Namun tentunya juga walaupun usianya masih muda, kita tidak bisa memandang sebelah mata. Memang sebelum-sebelumnya menteri-menteri itu kebanyakan kan usianya sudah matang-matang ya, sudah senior-senior. Tapi belum tentu juga yang usianya muda itu kalah kecerdasannya. Nah, kita juga tahu biodata dari Mas siapa? Nadiem itu ya. Makanya kemudian Mas Nadiem Makarim ini kan mewakili pemuda-pemudi di Indonesia. Ini tentunya kan bisa menjadikan contoh generasi muda pada masa kini untuk mencontoh Mas Nadiem ini melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia. Jadi memang memaknai Sumpah Pemuda dengan mendalam itu bisa menumbuhkan semangat juang dalam meraih suatu tujuan bangsa. Semangat yang terus berkorban, berkobar, tetap terpatri dalam diri pemuda-pemudi meski banyak rintangan-rintangan. Apalagi kemarin ini kan sempat ya hampir 2 tahun, mungkin angan-angan, cita-cita yang sudah diharapkan pemuda-pemudi terkendala karena adanya pandemi COVID-19. Namun tentunya itu semuanya bukan halangan. Kita bangkit kembali, kita kobarkan semangat untuk terus memajukan bangsa Indonesia ini. Iya, itu dari saya. Oke, siap. Terima kasih Bu Tika ya. Oke, selanjutnya nih Bu, kalau ngomongin tentang pemuda dan juga persatuan gitu ya, melihat di Jawa Tengah ini sepertinya pemudanya aman-aman semuanya ya. Nah ini bagaimana nih Ibu, menurut panjenengan apakah para pemuda di Indonesia terutama di Jawa Tengah ini sudah menunjukkan persatuan seperti itu? Monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Kalau pertanyaan seperti itu parameternya dari mana ya kira-kira kita mungkin dari yang namanya persatuan itu kan gak ada pertengkaran tuh Bu. Kayaknya di Kota Salatiga di Kota Salatiga terutama di Jawa Tengah ini kayaknya nggak ada tawuran antar pelajar seperti itu ya. Sepertinya nggak ada. Sepertinya kalau dari sisi itu mungkin dari berita-berita yang kita kita baca itu mungkin belum ada, tetapi ada dari komunitas yang lain yang kita dengar itu kemarin di Magelang atau di mana ya itu masih ada yang seperti itu nih yang kemarin juga ada ya, antara dua kelompok besar yaitu yang muncul di media. Ini sebenarnya sangat kita sayangkan ya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan bahwa sebenarnya kebesaran sebuah bangsa itu tidak lepas dari sejarah pemuda tadi ya. Tadi disampaikan oleh Mas Fahri tadi dari mulai tahun 28 ada angkatan 28, kemudian ada angkatan 45, kemudian ada angkatan 66 yang berusaha yang sudah berhasil mengembangkan Orde Baru, kemudian angkatan reformasi angkatan 98. Nah ini berarti sudah terbukti bahwa keberlangsungan sebuah negara itu tergantung juga dari
pemuda ya? Pemudanya tadi. Apalagi juga ada bonus demografi ya. Kalau di Undang-Undang Kepemudaan itu nomor 40 tahun 2009 kalau nggak salah itu yang termasuk pemuda di sini adalah usia antara 16 sampai 30 tahun ya. Namun menurut WHO itu sampai 65 itu masih disebut sebagai pemuda karena mungkin memandang dari sisi produktivitas. Jadi orang usia sekarang usia harapan hidup kan makin panjang ya. Jadi dari usia 60 itu masih energik, masih produktivitas itu masih banyak gitu. Nah, ini dari WHO 65. Nah, namun kita melihat dari tadi disampaikan itu kalau dari sisi usia itu memang semangat ya, kemudian dari sisi fisik dan idealisme dari pemuda itu sebenarnya masih sangat bagus dan itu harus diberdayakan ya, itu harus dioptimalkan untuk sekarang ini. Jadi bagaimana kita mengisi pembangunan sekarang ini dengan kemampuan pemuda, dengan potensi pemuda yang ada. Jadi apapun profesinya itu sebaiknya didalami dengan baik, dikuasai dengan baik ya. Misalnya yang sudah belajar di bidang IT ya harus dikuasai ilmunya di IT, yang di kesehatan, yang sedang belajar di kedokteran, di hukum, itu semuanya harus belajar sesuai dengan minatnya. Nah, itu kalau semua punya potensi, kompetensinya asah dengan baik, ya insya Allah kita akan menjadi orang yang profesional di bidang masing-masing. Nah, nanti akan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, itu begitu Mbak. Nah, mudah-mudahan di Jawa Tengah ini tidak ada peristiwa tawuran ya, karena sesungguhnya yang perlu kita utamakan itu adalah kesamaan kita. Jangan kita mengurai perbedaan-perbedaan, tetapi kita harus mengutamakan persatuan. Tidak zamannya lagi kita tawuran ya. Sekarang kita harus bersatu padu gitu, misi pembangunan gitu Mbak. Oke, nah ini tadi memang kesatuan dan juga persatuan memang dibutuhkan ya, terutama pemuda-pemudi ya, karena ini kan tonggak generasi muda yang harus tetap semangat, gotong royong, bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia ini gitu ya. Nah, ngomongin tentang pemuda lagi nih Bu Ida ya, ini peran para pemuda apalagi di masa pandemi seperti ini tuh seperti apa nih Ibu? Ya baik, tadi sudah banyak ya disampaikan Mas Ferry, Mbak Tika, juga Bu Dokter, di mana ada pepatah yang mengatakan Subhanul Yaum Rijalu Watan, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, tentu untuk menjadi pemimpin masa depan ini tentu harus disiapkan pemuda-pemuda yang siap meneruskan estafet perjuangan para pemimpin bangsa. Nah, kita tahu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain bahwa kita ini akan mendapatkan bonus demografi ya di Indonesia ini nanti 2030, 2045 ini, di mana pemudanya lebih banyak daripada golongan yang lain. Nah, oleh karena itu tentu kita sebagai bangsa, pemerintah baik itu eksekutif, legislatif dan semua stakeholder harus menyiapkan itu semuanya agar para pemuda itu betul-betul bisa menyiapkan diri menjadi penerus kepemimpinan. Bonus demografi ini tidak menjadi musibah, tetapi menjadi berkah untuk bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus siapkan bersama, di mana dulu bangsa Indonesia ini pada tahun 2008 ya, ketika para pemuda kongres itu kan mereka sudah ini ya, dalam arti berkorban untuk berusaha menghilangkan sekat-sekat antara dari bangsa suku bangsa ya, dari satu ke tempat yang lain, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mereka inginnya bersatu, dan demikian juga harapan kita juga demikian, bahwa kita para pemuda ini harus punya semangat jiwa berkorban ya. Jadi mereka tidak memunculkan egonya, tetapi kebersamaan, persatuan ini harus dikedepankan. Dan kondisi sekarang di era pandemi ini tentu peran pemuda sangat diharapkan. Jadi kalau pemerintah sekarang sedang bersama-sama untuk berkampanye tentang masalah pandemi, untuk masalah protokol kesehatan, masalah vaksin begitu, di mana peran pemuda ini juga cukup luas ya. Kita punya banyak ya organisasi-organisasi pemuda dimanapun begitu ya, di ormas maupun di kegiatan-kegiatan masyarakat itu banyak organisasi pemuda.
Dan di sini di masyarakat tentu pemuda ini juga punya peran sangat penting, entah mereka di Karang Taruna, di remaja masjid, ya di KNPI atau di ormas-ormas yang lain, itu mereka juga harapan kita bisa berperan aktif untuk ikut bersama-sama membantu pemerintah mengkampanyekan masalah protokol kesehatan, masalah pandemi, bagaimana pencegahannya, kemudian juga tentang vaksin, karena masih ada masyarakat yang masih belum mau vaksin. Meskipun alhamdulillah untuk Salatiga ini vaksin sudah 115% ya, sudah lewat begitu. Dan untuk vaksin kedua ini sudah 88% lebih. Jadi ini capaian cukup bagus. Dan saya kira ini tidak lepas dari peran pemuda. Begitu Mbak Ica, saya kira. Jadi ini peran pemuda, apalagi di masa pandemi seperti ini juga penting ya Ibu ya. Banget, nah, bagaimana nih Bu kalau misal ada pemuda, karena Ica tuh sering lihat juga ketika keluar gitu ya, atau mungkin berangkat kerja, pulang kerja, itu masih ada pemuda yang tidak menerapkan protokol kesehatan, terutama tidak memakai masker. Dan ini saya batin, wah kok pedenya ya gitu loh. Maksudnya kan kebanyakan sekarang itu kan pada menggunakan masker. Nah ini anak muda kok masih ada yang tidak menggunakan masker nih. Nah ini gimana nih Ibu? Iya. Monggo Bu Ida dulu. Ya, jadi kadang begini ya, pemuda ini merasa mungkin imunnya sudah lebih kuat, gitu ya. Sehingga kadang-kadang rada nekat juga begitu. Tapi tentu kita sebagai bagian dari masyarakat, mungkin juga kita sebagai orang tua, tentu kita ingatkan anak kita. Kalau kita bagian dari masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, kita ingatkan anak-anak remaja di sekitar kita. Kalau kita menjadi bu guru di sekolah, ingatkanlah anak kita, murid kita. Kalau kita menjadi tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bekerja sama dengan toga dan tomos yang ada masyarakat, mari kita bersama-sama ingatkan anak muda. Jadi tidak hanya perseorangan, tetapi semua harus bergerak mengingatkan bahwa pandemi ini dihadapi oleh semua masyarakat, tidak hanya orang tua, tidak hanya anak-anak, tetapi pemuda pun juga bisa terkena dampak kalau tidak berhati-hati. Maka ini semua kita berkewajiban untuk mengingatkan. Kira-kira begitu. Kuncinya mengingatkan gitu. Nah, kalau tadi kan peran pemuda ini juga sangat penting ya, terutama dalam membantu pemerintah dalam mensosialisasikan atau mungkin mengajak masyarakat luas gitu ya untuk selalu menerapkan prokes, harus tetap semangat gitu ya. Mungkin para pemuda juga mengajak vaksin gitu ya kepada orang-orang yang memang belum vaksin, karena kebanyakan orang tua itu takut vaksin Ibu. Jadi makanya mungkin ada juga yang belum vaksin. Nah, ini hal apa sih Ibu yang telah dan juga yang sudah dilakukan para pemuda dan juga pemudi Indonesia dalam ikut serta memerangi COVID seperti itu? Monggo Bu Soleha. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin saya tidak jauh-jauh untuk membuat sebuah contoh ya di masyarakatnya, karena saya tinggal kebetulan di Banyu Biru itu, desa kami Satgas COVID-nya itu cukup solid dan didominasi oleh pemuda. Gitu. Jadi ketika ada dulu kita hanya melihat yang kemarin ya, gitu, di mana peran-peran anak-anak itu sangat terlihat sekali. Kemarin itu misalkan ada yang isolasi mandiri di rumah, itu juga pemuda juga sangat diandalkan untuk perannya, misalnya logistiknya itu mereka yang berperan, yang memfasilitasi dan sebagainya. Kemudian ada rumah singgah, itu juga teman-teman pemuda juga yang berperan di situ. Kemudian terutama pada saat kemarin kan kebetulan Hari Raya Idul Fitri itu dekat dengan Mei ya, Juli ya. Itu juga teman-teman yang ngurusi fitrah itu juga teman-teman pemuda semua begitu. Jadi ini ada sisi positif yang alhamdulillah kita optimalkan bersama-sama dengan yang sudah sepuh, yang sudah senior, kita arahkan mereka harus bagaimana, itu tetap harus ada pendampingan dari yang senior begitu Mbak. Seperti itu. Kalau di wilayahnya Bu Dia sendiri ini hal apa yang sudah atau mungkin yang dapat dilakukan para pemuda nih untuk ikut serta memerangi COVID nih Bu? Iya Mbak Ica, sebetulnya sama ya, hampir di semua wilayah. Di tempat saya pun juga sebetulnya nih para pemuda sudah menunjukkan kontribusi yang optimal. Ya, jadi melalui Karang Taruna, kemudian organisasi-organisasi kepemudaan yang lainnya, dan juga di kemahasiswaan itu juga melalui BEM. Kebetulan juga anak saya duduk di BEM. Itu justru selama pandemi ini sepertinya kok
banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ya walaupun yang terjun ke lapangan memang hanya diwakilkan, tapi sepertinya ini justru menjadi momen untuk mereka, untuk para pemuda-pemudi menunjukkan prestasi-prestasi mereka. Jadi hampir selama kemarin PPKM itu sudah hampir setahun lebih, itu justru hampir setiap hari mengadakan rapat-rapat. Apalagi kan sekarang rapat melalui virtual, jadi untuk memudahkan mereka tidak perlu datang, dan tingkat kehadirannya kan juga cukup bagus. Ada yang pulang kampung di Kalimantan, Sulawesi, itu juga masih bisa tetap ikut rapat. Nah, kemudian mematangkan terus kegiatan-kegiatan tersebut, itu nanti paling-paling yang diminta untuk mewakilkan untuk terjun langsung berkontribusi itu memang hanya beberapa, karena mengingat tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya rasa memang untuk kondisi sekarang ini sudah benar-benar menunjukkan kontribusi yang bagus para pemuda-pemudi di saat kondisi pandemi ini. Oke, jadi ini perannya memang sangat penting dan juga bermanfaat sekali gitu ya. Oke, nah buat teman setia nih, Bapak Ibu nanti dilanjutkan kembali buat teman setia, dan jangan kemana-mana dulu, masih diingatkan kembali yang mau bertanya boleh banget langsung aja dikirimkan via WhatsApp atau SMS-nya ya di 081904880999, atau mungkin yang mau telepon juga boleh di 0298323310. Jangan kemana-mana dulu teman setia, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Oke, teman setia, kembali lagi bertemu di Dialog Interaktif ya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan untuk bangkit dari pandemi. Tadi sudah membicarakan mengenai peran pemuda seperti itu apa gitu ya. Apalagi peran pemuda di era pandemi itu ternyata juga sangat penting banget, dan tadi juga banyak lagi gitu ya. Untuk selanjutnya ini Pak, mengenai Bapak Ibu ya, mengenai ada nggak sih kerjasama atau pelatihan kepada pemuda-pemudi di Dapil Panjenengan gitu ya untuk bangkit dari pandemi seperti itu? Monggo, Bapak Ferry. Ya, Mbak Ica. Okay. Saya kira ya tadi ya, kita kembali tadi saya memperkuat disampaikan oleh Mbak Yu yang cantik ini. Saya kira memang peran pemuda ini memang sangat penting ya bagi kita pemerintah. Kemarin memang di dalam pandemi ini kita sertakan, karena memang pemuda ini adalah yang mampu memberikan transformasi. Mbak Ica tadi betul, memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus dia memberikan contoh teladan bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk apa tadi, misalkan tadi ya untuk 3M, gerakan 3M, kemudian vaksinasi, kemudian dan budaya-budaya lainnya terkait dengan pandemi ini. Nah, Mbak Ica, bagaimana wujud pemerintah terhadap mendorong pemuda tadi ya, kemudian ada tidak wadah pemuda di dalam berkegiatan ekonomi? Kemudian tadi bagaimana saya Pak, Mas, saya sudah mulai usaha di sektor ekonomi tapi masih kesulitan usaha, bagaimana? Saya kira tadi ada beberapa masyarakat yang menyampaikan pertanyaan. Saya kira terima kasih ini kawan-kawan di teman setia Suara Salatiga. Ya. Jadi yang pertama saya kira Mbak Ica, pemerintah ini di dalam menghadapi pandemi ada 3 program utama. Yang pertama adalah penanganan kesehatan. Yang kedua adalah jaring pengaman ekonomi. Yang ketiga adalah jaring pengaman sosial. Nah, 3 program besar pemerintah ini kemudian diturunkan di level aplikasi masyarakat. Yang kesehatan adalah vaksinasi, kemudian pemberian bantuan rumah sakit, kemudian masker, obat-obatan, itu kesehatan. Nah, yang sosial, bagi masyarakat yang terdampak sosial karena misalkan dia harus kerja, tidak kerja, itu ada program pemerintah. Nah, yang terakhir adalah program bantuan ekonomi. Nah, ekonomi ini adalah untuk menjaga
saudara-saudara kita, kawan kita yang usaha kena dampaknya. Nah di situ ada. Nah oleh karena itu tadi ada penanya bangkit ekonomi usaha gimana? Saya kira usaha ini pemerintah sudah banyak. Nah di pandemi ini pemerintah mengelontorkan program itu cukup banyak, Mbak. Dan itu melalui perbankan. Artinya pemerintah itu menjamin bunganya ditanggung oleh pemerintah. Nah itu sudah ada. Nanti mohon bisa menghubungi bank-bank milik pemerintah. Kalau di provinsi ada Bank Jateng, kemudian ada BNI, ada BRI, ada Mandiri, itu lembaga-lembaga keuangan yang memang diberikan mandat oleh pemerintah untuk membantu menyalurkan program-program terkait dengan modal usaha. Nah, di situ ada bunganya udah sangat rendah karena disubsidi oleh pemerintah. Seperti itu ditanggung pemerintah Ya, nih. tentu memang nanti ada beberapa persyaratan yang harus disertakan, tapi persyaratan sudah sangat diminimalisir. Tadi misalkan jaminannya sudah sangat diminimalisir dan sebagainya. Tetapi memang ya persyaratan utama harus ada, usahanya harus jelas ada, kemudian nanti perhitungannya sudah ada, itu tolong disiapkan. Nah oleh karena itu saya kira yang pertama adalah terus untuk berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten misalkan, bagaimana itu. Kadang kita tuh hambatannya tersumbat secara akses informasi. Betul. Informasi lewat radio ini kita juga sampaikan, Mbak. Itu banyak program-program yang di situ. Nah, termasuk kawan-kawan yang untuk meningkatkan kreativitas itu pemerintah provinsi juga banyak kegiatan melewat dinas koperasi UKM. Itu ada pelatihan untuk bagaimana membuat platform, memasarkan usaha lewat media digital, kemudian menggunakan media sosial. Itu sudah ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas UKM dari atau pemerintah provinsi. Nah kami yakin di kabupaten kota juga sama, itu ada program-program ke arah sana nanti mohon untuk bisa diakses itu Mbak Eja kepada rekan-rekan yang di teman setia. Nah kemudian untuk wadah ekonomi dalam wadah pemuda bagaimana? Monggo saya kira kita dorong ya anak-anak muda tadi membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah kelompok yang punya visi berkegiatan ekonomi. Nah kadang kan begini Mbak, kawan-kawan masyarakat kita itu dia sudah bisa produksi, tapi dia terkendala pemasarannya. Nah kawan-kawan ini harus hadir di situ menjadi bridge jembatan antara produsen dan konsumen. Nah ini menjadi peluang yang sangat menarik bagi kawan-kawan muda. Untuk apa? Membuat desainkan, kemudian menguploadkan, kemudian membuat platform misalkan. Nah itu kan mungkin produsen-produsen akan sangat terbantu. Misalkan Mbak Ica punya ini, misalkan Ica Snack. apa Ica, profitnya namanya Ica Lapak misalkan ya kan. Ya, isinya nanti ada produk dari Pabelan, dari Salatiga, dari Kota Semarang gitu, terbantu untuk menjembatani tadi akses pemasaran. Nah, kadang ini pemasaran menjadi faktor utama. Nah, justru ini pemuda yang bergelut dengan teknologi di revolusi industri ini sangat sekali punya kesempatan yang baik, dan itu juga punya menggulung modal usahanya juga lumayan itu. Iya. Ya, karena begitu. Artinya tentu ada sebuah benefit juga di situ. Ada benefit, ada keuntungan, ada yang bisa untuk meningkatkan kemampuan kita dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak Ica, dan yang terakhir saya kira kami dan kawan-kawan di DPRD terus mendukung dan berharap agar kawan-kawan muda ini tetap semangat dan terus meningkatkan produktivitasnya dan kreativitasnya di saat musim pandemi ini. Karena ini mau tidak mau justru kawan-kawan muda ini yang lebih cepat beradaptasi, beradaptasi terhadap tuntutan perubahan zaman yang memang saat ini sedang kita hadapi. Daripada generasi tua itu adaptasinya agak lambat. Nah, anak muda ini dengan gaya hidupnya yang muda, kreatif ini punya kelebihan untuk adaptasinya lebih cepat. Nah, dan ini
Kita berharap betul teman-teman muda ini menjadi loko terhadap perubahan dan pergerakan ekonomi ya, di samping dari kesehatan yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Oke, siap. Semangat Mbak Ica ya. Nggih, semangat dong Pak. Jiwa muda itu harus Jiwa selalu nggih semangat. Oke, kalau kita pindah ke Bu Tika nih. Ini apakah ada kerjasama atau mungkin pelatihan kepada pemuda-pemudi di dapil panjenengan nih Bu untuk bangkit dari pandemi? Kalau dapilnya Ibu di wilayah mana saja ini Bu? Iya, terima kasih Mbak Ica. Nggih. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Mas Ferry. Sebetulnya ya hampir sama ya, karena kan sumbernya itu sama, pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kalau dapil saya itu dapil 2 Mbak Ica. Ini kemudian bertiga sama. Oh, sama semua. Jadi Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Ya. Namun berbeda partai, jadi mempunyai konstituen masing-masing. Jadi kalau saat kita berkegiatan ada bantuan-bantuan atau apapun, biasanya ya tidak pernah tumpang tindih karena lewat konstituen masing-masing. Jadi kan bisa merata. Ya Mbak Ica, mungkin saya menyampaikan program dan kegiatan kepemudaan di Jateng yang untuk tahun 2020 ya, yang sudah dilaksanakan. Jadi ada program kegiatan pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda ini untuk tahun 2020 yang sudah dilaksanakan sesuai targetnya. Sebanyak 20 orang. Ini penempatannya memang tidak di 35 kabupaten kota, hanya di 14 kabupaten kota dipilih yang tingkat kemiskinannya tinggi. Ya. Jadi masing-masing desa itu ditempatkan 2 orang. Kemudian ada kewirausahaan pemuda yang berbasis klaster dengan target 1.000 orang. Namun realisasinya untuk tahun 2020 itu hanya 400 orang. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak dari COVID-19 karena mungkin awalnya yang satu pertemuan itu seharusnya 50, kemudian adanya pembatasan PPKM kan berkurang hanya 20. Nah, otomatis kan targetnya tidak tercapai. Dan juga sebetulnya karena ada anggaran refocusing dari pemerintah provinsi, karena kan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini kan memang luar biasa. Jadi memang tahun 2020 banyak sekali program-program yang direfocusing tidak sesuai untuk anggaran semula, namun dialihkan untuk anggaran penanganan COVID-19. Jadi untuk kewirausahaan pemuda yang berbasis klaster itu antara lain ada kewirausahaan pemuda berbasis klaster untuk pelatihan bidang salon kecantikan. Oh, ada ya, juga. Ada. Dan kebetulan kami dari DPRD juga ikut terlibat di dalamnya, monitoring, pengawasan, evaluasi maupun ya saat pelatihan kami datang. Seperti kemarin, contohnya kita di desa mana Mbak Ida di Salatiga ini di bukan Salatiga, Kabupaten Semarang. Kalau di Salatiga waktu itu di Sidorejo. Kelurahan Sidorejo Lor, ya itu juga ada pelatihan. Namun ya itu karena pandemi memang terbatas ya. Jadi sepertinya contohnya di Salatiga ini hanya dikasih 1 kelompok. Nah, kelompok yang dikasih yang pesertanya hanya 20. Jadi kan sepertinya tidak kelihatan sama sekali. Tapi karena di samping keterbatasan anggaran, karena ini untuk seluruh 35 kabupaten kota, kemudian memang masih PPKM. Kemudian ada juga klaster pelatihan bidang bengkel sepeda motor. Ya, pesertanya ini ada 20 kelompok. Kemudian satu kelompok ada 5 orang. Ini sudah dilaksanakan yang tahun 2020. Dan juga ada klaster pelatihan bidang kuliner pengolahan ikan, itu juga sama, ada 20 kelompok, sejumlah per kelompok 5 orang. Kemudian pelatihan di bidang ternak lele, ini juga sama, 20 kelompok dan masing-masing kelompok sejumlah 5 orang. Ya memang kalau dilihat jumlah kelompok yang diberikan pelatihan itu
sangat sedikit sekali ya, karena memang keterbatasan anggaran. Tapi tetap saja kan kegiatan-kegiatan ini sangat membantu daripada tidak ada pelatihan sama sekali ya, Mbak. Ya itu mungkin ya, dan masih banyak lagi. Tadi juga sudah disampaikan sama Mas Ferry. Ya tentunya pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ini berusaha untuk terus mendampingi pemuda-pemudi ini di dalam kegiatannya agar supaya mereka bisa mempunyai kegiatan yang tentunya juga untuk masa depan mereka. Itu dari saya. Siap. Nah, jadi memang sebenarnya banyak banget pelatihan dan juga kerjasama yang dilakukan untuk pemuda-pemudi ya, Ibu ya, apalagi di era pandemi seperti ini. Ini banyak sekali kegiatannya tuh dari dinas terkait mitra komisi komisinya Mbak Ida ini. Oh gitu ya. Jadi Mbak Ida mungkin lebih menguasai. Oke, siap. Tapi kami yang dari komisi lain juga ikut terlibat sih, cuman tidak di saat pembahasan anggaran. Jadi di saat pelaksanaan kita semuanya dari komisi A sampai E itu walaupun ada kegiatan yang bukan mitra komisi, ini sudah merupakan kebijakan dari pimpinan, tentunya ini dari Mas Ferry. Nah, terima kasih nih kepada Mas Ferry karena tidak ada sekat-sekat. Kalau yang periode dulu itu kan pelatihan dari dinas koperasi. Nah, itu yang bisa mengakses kan hanya komisi B. Nah, yang sekarang ini para pimpinan termasuk Mas Ferry ini berlaku adil dan merata. Jadi memang kita lebih menerima manfaatnya itu tinggi sekali, karena kadang misalnya gini, kita reses di lapangan kemudian ada pertanyaan tentang pendidikan, biasanya kita kan tidak paham sama sekali, kita jawabannya nanti kami catat, akan kami sampaikan kepada komisi yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Nah, untuk saat sekarang ini otomatis dari A sampai E itu harus menguasai semuanya. Namun kalau untuk pembahasan anggaran itu memang tetap di komisinya masing-masing. Itu dari saya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Tika. Nah, selanjutnya Ibu mau menjawab ini kerjasama atau pelatihan sama nggih? Ya, ini ada beberapa tambahan. Boleh. Silakan. Yang sempat kita himpun agar mungkin masyarakat juga tahu informasi apa saja program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan pemuda. Ini yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Tika, tadi kan ada kegiatan tentang PKKP. Ini kegiatan pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda. Nah, ini kalau tahun 2020 itu merekrut 200 orang, tahun 2021 ini juga akan merekrut 200 orang lagi. Ini akan ditempatkan di 14 kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Jadi diprioritaskan ditempatkan di desa-desa atau kecamatan yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Nah, ini yang saya dengar, karena ini juga disampaikan ke kita di komisi oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, bahwa yang nantinya yang akan diterima itu adalah mereka yang punya mungkin sarjana ya, kualifikasi tertentu. Jadi mungkin punya nanti kerjasama, bisa bekerja sama dengan teamwork, jadi tidak bekerja sendiri gitu. Jadi nanti lebih ke arah itu. Sepatnya karena nanti pendampingan gitu, Mbak. Kemudian kegiatan yang lain tadi disampaikan Bu Tika tadi banyak ya. Masih ada nanti 2021 mungkin di barbershop, kemudian pelatihan di bidang batik, bengkel sepeda motor, kuliner pembuatan tahu bakso, kuliner pengolahan ikan, pengolahan limbah kain perca. Ini banyak sekali kalau mau dimanfaatkan. Kemudian salon kecantikan, souvenir, kerajinan tangan, tata busana, kemudian bidang ternak lele. Ini masih ada nanti di tahun 2021. Nah, kalau misalnya pengen ikut pelatihan seperti itu, nanti untuk para pemuda atau mungkin yang minat nih Bu, misalnya pengen ke barbershop gitu. Nah, ini menghubunginya ke mana nih Bu? Atau mungkin informasinya bakalan di-share di mana gitu? Ya. Ini kalau biasanya dari dinas terkait itu ada sosialisasi dan pemberitahuan ya. Kalau tadi disampaikan Mas Ferry kan di kabupaten kota itu kadang-kadang juga biasanya melaksanakan hal yang sama ya, karena
walaupun kita sudah melaksanakan kegiatan itu beberapa titik tetap masih kurang. Jadi itu makanya dinas yang ada di kabupaten kota pun juga kadang-kadang melihat potensi yang ada kegiatan untuk itu. Gitu. Oke, siap. Nah, selanjutnya Bu Ida nih Bu. Nah, ini untuk kerjasama atau pelatihan kepada pemuda-pemudi di Dapil Panjenengan gitu ya, untuk bangkit dari pandemi itu seperti apa nih? Ya, saya kira sama ya. Sebetulnya dapil kita sama bertiga. Pelatihannya sama seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Tika dan Bu Dokter. Yang intinya memang kalau para pemuda-pemudi ingin ikut ataupun ikut terlibat dalam ini, silakan untuk banyak mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja terdekat ya. Kalau kita di Salatiga ya dengan Dinas Tenaga Kerja Salatiga, banyak info insya Allah. Di Kabupaten Semarang juga demikian, di Kendal juga demikian. Nah, kemarin kita juga mengadain pelatihan sosialisasi tentang e-Makaryo. E-Makaryo itu adalah aplikasi untuk yang kita berikan kepada para pemuda dan para pencari kerja. Karena di Jawa Tengah ini ternyata ada lebih dari 150 perusahaan yang membuka lowongan kerja. Dan itu e-Makaryo ini kan aplikasi ya. Jadi memang kalau anak-anak muda ini sebetulnya banyak berkesempatan untuk mencari dan juga mendapatkan kesempatan kerja. Nah, nanti bisa diumumkan kepada para pemuda Mbak. Jadi e-Makaryo ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi di Jawa Tengah, yang itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Nah, sebelum itu diupload, sebelum 50 perusahaan itu diupload di media, itu Dinas sudah memverifikasi apakah perusahaan ini betul atau tidak, apakah juga qualified atau tidak, apakah memang pantas atau layak untuk kita upload, menerima tenaga kerja dan sebagainya. Sehingga ini saya kira peluang yang sangat luas untuk para pemuda, dan kemarin kami mengadakan sosialisasi kepada 50 pemuda di Salatiga ini, dan harapan kita sekali lagi tadi karena memang keterbatasan anggaran sehingga memang tidak bisa melibatkan banyak pemuda, tapi harapan kita dari 50 pemuda yang kita undang itu bisa menularkan kepada pemuda di sekitarnya. Jadi apalagi sekarang kan anak muda itu yang namanya aplikasi ya, namanya medsos itu kan luar biasa. Sehingga manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan banyak peluang untuk bangkit dari pandemi ini. Begitu, tadi jadi bagi para pekerja yang ingin mencari pekerjaan gitu ya, nanti bisa nih menginstal aplikasi e-Makaryo gitu. Iya, ini langsung aja di-download di Play Store ya, di handphone, dan nanti boleh mengikuti langkah-langkah yang ada ya. Oke nih, Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan beberapa yang masuk. Ini saya bacakan semuanya, nanti mungkin kalau misalnya ada waktu boleh dijawab gitu ya. Ini selamat siang Bapak Ibu narasumber, saya Lita dari Salatiga ini ya. Apakah ada wadah pengembangan dan kewirausahaan bagi pemuda untuk penumbuhan dan juga pemulihan ekonomi nasional? Pertanyaan selanjutnya, ini ada dari nggak ada namanya ini. Selamat pagi. Ada Naya nih. Naya di Salatiga mau tanya, bagaimana sih wujud nyata dari pemerintah dalam memberikan peran mengajak para anak muda agar mau berpikir maju seperti itu. Dan satu lagi, ini ada Sihat di Bonang Demak. Ini menanyakan apakah yang dimaksud bangkit di masa pandemi itu termasuk meminjam uang untuk modal usaha, dan saya ini sebenarnya pemula di bidang usaha kulineran, namun untuk bangkit itu terhalang oleh modal nih. Bagaimana solusinya agar pemuda seperti saya ini bisa benar-benar bangkit seperti itu? Monggo. Ya, baik. Saya sedikit saja. Tadi Mas Fari sudah banyak ya sebetulnya sudah menjawab itu juga. Sudah menjawab semua. Iya, tapi ini kalau misalnya pertanyaan nggak dibacain takutnya kecewa Ibu. Soalnya sudah terjawab nih. Iya. Mungkin Mas Fari mau menambahin lagi, menguatkan Ya, lagi. baik. Monggo Bapak. Jadi saya kira ini mewakili ya kawan-kawan Mbak Ica ya. Kami khususnya yang pertama Mbak Nayani, Mbak Lita dan kawan-kawan. Ya, tadi kami sudah sampaikan, saya kira pemerintah sudah berusaha agar kondisi pandemi ini bisa kita lalui dengan baik-baik secara makro ya. Tadi kita ada 3 program kesehatan, program sosial, maupun program perekonomian. Nah, 3 program besar itu ini yang harus sama-sama kita jalankan. Nah, kami di pemerintah provinsi
terus menurunkan 3 program besar ini diturunkan dalam aplikasi lapangan. Nah, salah satunya adalah menyasar di sektor pemuda. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya tetap 3 tadi, kesehatan, sosial, dan Ekonomi. perekonomian. Iya, Nah, oke. yang untuk perekonomian saya kira wujud pemerintah bagaimana agar dapat bermaju ya, saya kira mari banyak sekali program kawan-kawan pemuda ini mau bisa diikuti. Misalkan untuk peningkatan pelatihan keterampilan, kemudian peningkatan skill yang dimiliki oleh kawan-kawan pemuda itu banyak. Tadi disampaikan di kegiatan dari Bu Dokter, kemudian dari Bu Dia dan Ibu Ida tadi juga menyampaikan di beberapa dinas sudah ada program-program untuk peningkatan skill maupun peningkatan kemampuan lainnya, ada yang salon dan sebagainya. Itu kan wujud untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan skill di masyarakat. Nah, kemudian bentuklah komunitas di situ. Nah, kalau ada komunitas, ada kelompok, maka pemerintah mau membantunya akan lebih mudah. Iya, oke. Nah, itu jadi tidak perseorangan. Misalkan kelompok pemuda kreativitas misalkan bidang misalkan IT, ya kan, bidang pengembangan pemasaran. Ya, itu nanti pemerintah akan, karena pemerintah itu pada umumnya membantu kelompok. Nah, kalau kemudian untuk ekonomi, bagaimana tadi susah mudah, silahkan. Nanti ada pendamping kita. Nah, untuk ekonomi modal saya kira jangan menjadi hambatan Mbak Ica, karena kadang kita takut modalnya Banyak, gede gitu. Iya, padahal sesungguhnya problemnya bukan di modal, tapi kemauan dari kita. Niatnya ya Pak ya. Niat, kemudian nanti ya kita harus mau belajar, pertama mau bertanya, kemudian mau sharing. Nah, untuk modal tentu pemerintah juga menyiapkan banyak sekali Mbak Ica. Nah, ini yang kami sampaikan, datang ke lembaga-lembaga keuangan pemerintah perbankan, karena itu modal bunganya banyak sekali yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Nah, itu bisa diakses untuk modal. Saya kira bisa nanti minta aja program KUR, kredit usaha rakyat, atau program-program yang lain yang membantu pada untuk peningkatan usaha, terlebih di saat pandemi seperti ini. Nah, saya kira yang terakhir Mbak Rita ini, wadah pemuda dalam ekonomi ya tadi. Banyak nggih. Ya, bentuk kelompok-kelompok, kemudian aktif, bertukar pikiran, berkomunikasi di komunitasnya ya. Iya. Kita kan komunitas-komunitas. Nah, kemudian berkomunikasi dengan dinas terkait di kabupaten kota, kemudian atau di provinsi, bikin ide misalkan, Bu, kami punya ide seperti ini, bagaimana, atau kebalikannya, program ada enggak program seperti ini, saling tukar informasi. Iya. Karena pemerintah itu kadang merespon, oh ternyata kebutuhannya seperti ini ya, kita programkan di pemerintah, atau sebaliknya, adik-adik ini ada program ini, pelatihan ini, kemudian ada ini, silahkan bisa diakses. Iya, Nah, nanti disiapkan sebagainya. gitu ya, Iya. Pak ya. Oke. Artinya jangan kemudian kita adalah buntu dalam komunikasi. Iya. Saya kira itu. Dan Siap. terakhir Mbak Ica, ayo kawan-kawan muda, ini kesempatan emas bagi kita, bagi Anda semua, Iya. untuk terus menjadikan kesempatan ini menjadi kesempatan rebound, yang punya daya lenting, punya momentum untuk bangkit. Dengan apa? Dengan kita harus berusaha dengan kemampuan yang keras, optimis, karena peluang ada, kekuatan ada. Iya, betul. Kalau tantangan sama-sama kita hadapi bersama, Hadapi kan? bersama nggih. Ya, insya Allah bisa. Dan ini kekuatan kita adalah kekuatan pemuda. Siap, benar. Yang terakhir, nggih, yang terakhir Ibu, pesan untuk pemuda ini, Bu, dan juga pemudi di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Ini apa nih? Monggo silakan. Ya, baik, mungkin sudah banyak ya tadi disampaikan oleh Mas Ferry, juga ibu-ibu yang lain. Yang intinya bahwa para pemuda, di mana pemuda itu kan adalah komunitas yang melek IT. Iya, Sangat milenial. paham IT dibanding kami yang kolonial ini. Kolonial Ibu. Ya, jadi kita ini kan tidak begitu cepat untuk Iya. mengikuti gerakan. Sementara para pemuda ini kan luar biasa. Mereka melek IT, kemudian juga sangat mudah untuk beradaptasi dengan IT. Nah, sehingga manfaatkan itu kesempatan melek IT itu untuk belajar
kemudian untuk mengasah ya, kemudian juga untuk mencari peluang-peluang ya, peluang-peluang kerja ataupun peluang apapun, peluang usaha, peluang kerja, peluang belajar. Saya kira banyak sekali. Kita ini tinggal tik gitu ya, semuanya sudah akan terbuka. Dan bahkan kadang-kadang pemuda ini tahu segala hal ya, itu dari HP-nya. Nah, maka manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, informasi-informasi positif manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa bahwa kita ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang punya karakter yang luar biasa, karakter gotong royong, karakter kerjasama, saling membantu. Harus kita terus ingat bahwa kita ini menjadi bagian bangsa yang besar. Maka semangat untuk persatuan, menjaga 4 pilar ya, Pancasila, NKRI, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar. Ini sesuatu yang tidak boleh kita lupakan, meskipun kita sudah mengenal banyak dunia luar, tapi kebanggaan sebagai bangsa ini harus terus kita tumbuhkan. Iya, nomor satu. Saya kira demikian. Dan Mbak Ica, kalau saya boleh mengatakan, kalau ada 1000 pemuda yang terus berjuang bergerak untuk maju, maka jadilah kalian satu di antaranya. Dan kalau ada 100 pemuda yang ingin maju berjuang dan terus berprestasi, maka jadilah kalian satu di antaranya. Kalau ada 10 pemuda yang ingin terus maju berjuang dan berprestasi, maka jadilah kalian satu di antaranya. Dan kalau ada 1 pemuda yang ingin terus maju berjuang, jadilah itu kalian. Siap, keren. Iya, yang terakhir Ibu, monggo pesan untuk pemuda ini apa ini, Bu? Ya, yang luar biasa sekali dari Bu Ida ini, Ustadzah ini. Kalau dari saya ini untuk mencapai itu semua, pasti akan banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kendala. Untuk maka itu kita harus selektif ya Mbak, selektif. Jadi kita hidup di era yang dimana semua informasi itu tidak terbendung, maka kita harus pinter memfilter informasi yang kita peroleh. Nah ini ada pepatah yang mengatakan the right man in the right place, atau sesuatu itu tergantung dari manusia yang berada di belakang senjatanya. Lah itu maka untuk para pemuda, tantangan hambatan itu banyak di depan kita. Ada narkoba, ada informasi yang kurang bagus di internet dan sebagainya. Nah ini jangan kita hanyut. Kita harus menjadi pemuda yang sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua kita, guru kita, dan masyarakat bangsa dan negara kita. Siap. Nah, terima kasih nih buat Ibu dan juga Bapak. Tadi Bu Tika sudah izin terlebih dahulu ya, karena masih karena ada acara. Dan sebelumnya dan juga sesudahnya juga semoga diskusi pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi buat teman setia yang mungkin mencari kerja, masih diingatkan lagi, tadi ada aplikasi e-Makarya ya. Di sana banyak banget PT-PT atau mungkin perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kalian gitu ya. Jadi buat teman setia manfaatkan. Dan terima kasih juga untuk Ibu Ida, Ibu Soleha, dan juga Bapak Fering ya. Dan terima kasih juga buat teman setia yang sudah menyatu pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saatnya Ica untuk pamit, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.